Shalom, terima kasih RPC, silakan duduk jemaat Tuhan. Kita ada di minggu yang terakhir, kemudian kita akan memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru. Tema-tema ini diberikan adalah supaya kita lebih mudah dan mempunyai suatu jalan yang rapi, yang tertib. Jalan mana nih ya gitu. Jadi bulan ke bulan kita dibawa dalam tema-tema yang bisa membawa iman kita ini dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan bulan ini adalah shepherding in truth. Kebenaran yang menggembalakan kita. Tadi Bapak Gembala Senior mengatakan kebenaran itu ada dua, yaitu bersifat daripada firman Tuhan dan kemudian adalah pribadi. Tapi dua ini bisa dijadikan satu, karena kalau saudara ingat pribadi yang kedua daripada Allah Tritunggal yaitu Allah Putra, dia itu adalah Logos itu, firman itu, Yohanes 1 ayat 1 ya. Maka ketika kita berbicara kebenaran yang memerdekakan dan memimpin kehidupan kita di tengah kita menjalani di dunia ini, kita harus mengerti benar dari mana itu sumbernya. Karena di zaman kita hidup sekarang ini, konten podcast itu banyak sekali, betul ya? Dan kita semua pasti punya yang namanya follow akun-akun yang bersifat rohani. Kemudian podcast-podcast yang membahas juga hal-hal yang rohani, betul? Atau mungkin juga melalui platform yang lain. Ada yang YouTube lah, ada yang IG lah, ada yang TikTok lah, banyak sekali. Dan yang kita harus mengerti adalah apakah itu berisi kebenaran? Iya, ada beberapa yang membahasnya dengan benar. Iya kan? Gitu. Bahkan gembala kita juga punya platformnya. Siapa yang di sini sudah follow? Angkat tangan. Kok masih dikit? Kurang ada setia kepada gembala gitu ya. Kalau belum follow. Wah, pesan sponsor. Nah, ada sih banyak itu yang namanya membahas daripada firman Tuhan dan POV-nya pun benar. Tapi Bapak Ibu sekalian, engkau harus mengerti bahwa semua podcast, semua konten yang itu berisi kebenaran, belum tentu dia itu akan menjadi kebenaran yang hidup. Beda loh, kebenaran yang bersifat pengetahuan dan kebenaran yang hidup itu dua hal yang berbeda. Karena logos itu berupa tulisan, logos itu harus berubah menjadi rema. Ketika rema itu artinya sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Saya belajar benar-benar ya untuk hal ini yang paling membuat saya nempel, nggak pernah lupa lagi adalah ketika saya itu menyekolahkan anak saya, putri saya Queen. Sekarang dia sudah umur 21 tahun. Ketika dia sekolah di SLBB Pangudi Luhur di Jakarta ya untuk keadaannya dia yang tuli, maka orang tua itu semua harus ikut bersekolah 2 tahun pertama. Oke, jadi anak saya masukkan sekolah umurnya 3,5 tahun. 3,5 tahun, 4,5 tahun, 5,5 tahun sampai dia dengan umur itu dia mau masuk SD, itu saya ikut sekolah. Tidak di kelasnya sih, tapi orang tua disediakan kelas tersendiri. Pagi-pagi semua orang tua yang belum mengikuti kelas orang tua harus ikut. Bekalnya itu adalah buku tulis yang untuk nulis Latin itu loh. Sebutannya apa dulu itu ya? Yang ininya ya, buku halus ya kan. Kemudian harus membawa pensil dan penghapus. Kemudian kami diajarkan oleh Romo ya. Romo Anton namanya. Semoga beliau masih ada bersama kita ya. Sudah tua dia itu, tapi luar biasa sekali orangnya gitu. Kemudian belajar menulis bagaimana menarik garisnya itu kalau mau menulis nama anak atau contohnya buku gitu ya. Tarikan dari bawah ke atas itu kapan harus tipis, kapan harus ada
ini goresan yang lebih tebal apa semua. Itu berbicara tentang penguasaan diri apa segala macam. Oh ada filosofinya. Tapi yang ingin saya bagikan itu adalah ketika dia bilang, mama-mama, banyakkan mama-mama. Ada sih papa-papanya, 1-2 ya. Ketika orang tua memiliki anak yang tuli, engkau harus mengerti, mengajarkan dia ngomong untuk menghasilkan fonem tertentu. Ada mau ngomong papa itu sudah dibantu harus di sini papa gitu ya. Harus diberi simbolnya. Simbol tulisan tidak bisa dia terima melewati audio. Jadi dia harus mengerti hal tersebut dengan tambahan di sini, di mulut sini. Tapi itu pun tidak semua anak bisa menghasilkan papa. Jadi bagaimana? Terus dan terus dan terus. Oh, kapan kita tahu dia sudah bisa? Romo berkata hal ini yang menjadi acuan membantu saya mengenal tentang bagaimana logos menjadi rema. Yaitu ketika fonem P itu sudah menjadi milik anak. Milik anak maksudnya gimana Romo? Ketika sudah tidak perlu lagi jari telunjuk di depan mulut. Ketika dia sudah mengerti bagaimana menghasilkan P tanpa bantuan audio. Kalau kita semua ngomong itu kan kita nggak perlu belajar. Ya kan? Walaupun belajar. Tapi organik, nggak ada itu ya nanti baru ke sekolah itu belajar membaca. Belajar ngomong enggak. Anak-anak belajar. Kata belajar di sini itu adalah suatu yang natural. Tapi Queen tidak melewatinya secara natural. Jadi bagaimana mama ya. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Sekarang pun kadang-kadang dia masih harus ada, oh iya saya sengaja. Papa pergi, bukan papa pergi. Oh mama, oh begitu ini ditempelin dia bisa ngomong M. Hurufnya hanya diganti 1 pengulangannya. Papa, P-A-P-A, dan mama, M-A-M-A. Tapi artinya jauh sekali, betul Bapak Ibu sekalian? Jadi ternyata sesuatu yang sudah menjadi milik Queen pun dia harus terus practicing. Dia harus terus berlatih. Demikianlah firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Kalau engkau hanya memilikinya sebagai kebenaran yang berupa pengetahuan, dia akan memenuhi kepalamu, otakmu. Tapi kalau engkau tidak menghidupinya, kamu bingung. Udah jadi orang Kristen ketika menghadapi orang yang kayak gini, gimana ya supaya aku bisa nolak? Soalnya dia udah bikin baik banyak dalam hidupku. Masa sekalinya aku tuh harus menggantikan bohong untuk istrinya, aku nggak ngomong iya sih. Halo? Saya punya teman satu ya perempuan, kami memulai pertemanan kami itu dari masih pakai diaper istilahnya kalau bahasa sekarang ya. Masih merangkak bersama sampai dengan umur kami yang sekarang ini. Suatu hari saya mendapati ketika di Jakarta saya pulang dari sekolah Queen siang hari. Queen belum pulang sekolah. Ternyata saya pikir badan kurang enak saya mau pulang ke rumah nih. Saya pulang saya tinggal di apartemen waktu di Jakarta. Lewati lobi saya loh kok ada kamu? Lu ngapain di sini? Gitu teman saya gitu. Dia gelap-gelapan sedikit. Dia nggak duduk di kursi di lobi sana, di sofa-sofa itu. Dia berdiri yang postur, gestur tubuhnya menunggu jemputan. Tapi kan dia tidak tinggal di apartemen seperti saya. Bahkan kami tidak janjian. Jadi saya bingung, lu ngapain di sini gitu. Bertepatan dengan itu mobil berhenti di depan lobi. Dia ngomong, nanti aja deh gua cerita, udah ya gitu. Saya lihat yang jemput, gak benar ini. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Setelah saya muridkan dia, saya maki-maki. Maki-maki dalam arti apa? Menghardik dan memarahi dia. Karena saudara pasti paham apa yang saya maksudkan. Seseorang pria yang menjemput dia yang bukan pasangannya. Halo? Dia buat kebaikan banyak bagi saya. Mamanya adalah kantin dulu dari zaman saya sekolah TK, SD, SMP itu ya di sekolah yang sama. Mamanya buka kantin.
pintar, bagus sekali dalam hal memasak. Kemudian ketika di Jakarta saya belum bisa memasak, Queen itu badannya kurang sehat, agak ringkih dia ya. Dia ada kelainan jantung ya, matanya ini, telinga gitu. Nah ketika kemudian dia sering lemes itu, ternyata dikasih tahu supaya minum apa sih, air bukan rebusan, air yang daging sapi ditim menghasilkan sedikit air kaldu gitu supaya bisa memanaskan tubuhnya. Saya sekalipun berkeluarga di sana ya, dapur saya itu gersang. Itu panci apa itu kurang ada. Sebenarnya bahasa apa adanya adalah nggak ada gitu ya. Jadi gimana teman saya itu yang setiap sore gitu ya, dia karena dia jago masak gitu ya. Jadi dia timkan daging sapi, saya pulang sekolah dengan anak, nyetir sebentar ke rumahnya, si Queen minum. Bapak Ibu sekalian, dia baik dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa membalas kebaikan yang sama. Tapi saya bisa membalas dengan kebaikan yang lain. Yang berupa kebenaran. Amin. Jadi ketika dia lakukan hal itu, saya hardik dia. Saya bilang kamu main-main ya gitu. Temenan sama saya udah gitu berani lagi pakai lobi tempat saya tinggal. Halo, karena saya orang terpercaya. Di sekolah saya sering sekali kalau pergi saya diajak. Ternyata saya diajak itu karena apa? Karena saya ini tamengnya ibu-ibu yang agak-agak nakal-nakal ini. Begitu kalau suami telepon, ini loh ada Mama Queen nih, Mama Queen. Saya, iya papa gitu, oh ada Mama Queen gitu. Suami-suami tenang. Lama-lama saya pikir gak benar ini. Halo? Kebenaran itu harus mampu memimpin kehidupan kita. Katakan bersama amin. Oke, nah maka hari ini saya ajak untuk kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat ke-31. Kadang kalau saya sudah mulai mau menjauhkan mic, saya ingat harus dekat-dekat mic-nya. Nanti yang di YouTube gak dengar lagi. Sudah? Mohon untuk kita bisa baca bersama. 3, 2, 1. Lanjut. Lagi. Ini ayat acuan kita untuk firman pada pagi hari ini. Mari saya berikan konteksnya kepada saudara. Ini berbicara tentang ajaran sesat, ya, ajaran yang enggak benar gitu. Tapi ajaran itu ada di dalam gereja Tuhan pada saat itu. Paulus yang akan berpisah, dia tidak akan ada lagi di Efesus, dia bahkan tidak bisa untuk berada di Efesus karena ini nanti akan memperlambat perjalanannya. Dia memberikan suatu wejangan, pesan lagi supaya mereka ini berjaga-jaga dan berwaspada terhadap pengajaran sesat. Nah, ajaran yang sesat itu seringkali enggak di luar jemaat Tuhan, tapi ada di gereja. Oke, gereja di sini saya tidak berbicara gereja kita misalnya ya, puji nama Tuhan kita itu benar-benar berhati-hati sekali dengan ajaran. Tapi di luar sana seperti yang tadi saya bilang, orang Kristen saat ini suka sekali jajan di luar. Ya kan? Dan enggak salah juga sih. Ya kan? Tidak semua jajanan itu yang isinya micin enggak sehat. Tapi bagaimana untuk bisa membedakannya? Karena seakan-akan sumbernya sama. Oh Kristen juga, wow ini firman Tuhannya ini pendetanya fasilida sekali loh gitu. Wow dia kalau ngajarin suatu poin kena banget di hati kayak gitu. Tapi enggak ada acuan-acuan firman Tuhan. Tapi saudara merasa itu lebih membantu dan saudara terbantu. Maka Paulus berkata, karena
kalau kamu tidak berjaga-jaga, kalau kamu tidak digembalakan oleh satu gembala yang benar, yang itu senantiasa ada dalam kehidupanmu, maka nanti yang lain ini yang kamu rasa, aku juga bisa karena kerenan dia daripada pendetaku, ya kan? Aku pengennya sih jadi dombanya dia gitu. Kamu akan dimakan habis. Domba tidak boleh lepas daripada kawanan. Oke, nah maka ketika kita berbicara tentang ajaran palsu, mengapa ini berbahaya? Karena kalau ini tidak berbahaya, pertama Paulus tidak akan benar-benar mengambil waktu sampai dengan hari ini tercatat dalam Alkitab. Tapi yang lebih penting lagi adalah karena ajaran yang palsu itu tidak hanya mengubah daripada yang kita pikirkan tentang Allah, enggak. Terlebih lagi dia mengubah cara hidup kita. Sebaliknya kebenaran, ajaran yang benar, ajaran yang sejati, ajaran yang daripada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh sebenar-benarnya itu juga tidak seharusnya enggak mengubahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi PR kita adalah ketika Anda ini duduk di tempat ini, yang di sini sudah berjuang, bergumul bahwa ini ajaran yang benar, bagaimana ajaran itu ketika diterima, bisakah, mampukah, punyakah jalan, Anda punya teknologi enggak untuk menghidupkan ajaran itu? Berpengaruh enggak kepada kehidupan saudara? Paling gampang untuk bisa melihatnya, verifikasinya itu apa? Kebenaran yang benar, yang sudah mengubahkan, yang sudah menjadi milik, walaupun kadang-kadang kamu masih membutuhkan jari telunjuk di sini, ya, tapi sudah bisa menjadi milikmu, kamu bisa menghasilkan kata papa yang benar, bukan kebalik-balik dengan mama misalnya, itu adalah ketika dia berhasil juga masuk, tidak hanya sampai pikiran. Nah, catat ini mungkin ya, dia harus bisa masuk kemana? Bisa masuk kepada cara kamu mengampuni. Bisa masuk kepada relasi dalam kehidupanmu. Berbicara tentang itu pasangan, berbicara itu tentang orang tua, berbicara itu menantu mertua. Kenapa ya menantu mertua? Gitu. Saya bersyukur sih, saya punya menantu. Amin. Ya, besok Queen bisa nikah. Oke. Saya punya hubungan dengan mertua yang fun sih, ya gitu ya. Baik, kebenaran yang sejati seharusnya itu juga bisa masuknya kemana lagi? Ke dompet. Ayo tepuk-tepuk, dompetnya di mana? Coba, ada enggak dompetnya? Ternyata dompetnya di HP. Wah, ya kan? Kebenaran yang sejati itu harus bisa masuk ke dompet kita, ke relasi kita, kepada cara kita mengampuni, kepada pekerjaan kita, pernikahan kita, pelayanan kita, penggunaan waktu kita, apalagi saudara tambahkan sendiri. Artinya adalah ketika kamu itu menggunakan uangmu, kamu ngerti benar. Bagaimana cara menyisikannya dengan benar? Jangan jadi orang Kristen yang itu kalau ngasih persembahan kayak ngasih ke uang parkir. Bertobat ya, oke? Mau tukar uang gak apa-apa. Tapi ketika sudah selesai tukar, kamu harus tahu yang mana, lembar mana yang harus kamu kasih. Ketika minta berkat, mintanya harus yang berlimpah-limpah sampai luber-luber gitu. Ketika kasih, kita kasih persembahan itu kemana saya tanya? Halo? Kasih ke Tuhan? Lewat gereja. Benar? Uang saudara dikelola gereja. Untuk diakonia sesamamu yang membutuhkan. Untuk gedung gereja supaya engkau bisa beribadah dengan baik. Kepada apa lagi? Kepada program-program, amin. Dan kemudian untuk apa? Untuk membakar daging kita. Karena Alkitab berbicara banyak sekali tentang uang. Yang lain Tuhan Yesus enggak terlalu bicara banyak loh. Halo? Perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan pakai itu memakai kata talenta yang itu setara dengan nilai uang pada masa itu. Tentang mina. Mina itu berbicara juga tentang mata uang pada saat itu. Ketika dia berbicara bagaimana engkau itu harus memberikan persembahan supaya enggak dimakan oleh daripada binatang-binatang atau semua yang lainnya. Mengapa saya tanya? Halo? Karena uang itulah yang menjadi
saingannya Tuhan di hati manusia. Betul? Bukan Tuhan itu takut bersaing dengan uang. Tapi uang tersebut di hati kita mampu dengan cepat menggeser Tuhan. Itulah mengapa salah satu daripada ajaran Tuhan Yesus adalah mengenai uang. Orang Farisi, orang Saduki bertanya, kalau modelnya kayak gini mau harus kasihnya ke siapa? Yesus bilang apa? Siapa yang ada gambarnya, siapa itu di uang itu? Kembalikan kepada kaisar itu. Jadi ternyata dari zaman dulu pun orang itu sudah berproses dengan uang. Nah, ketika kita itu memiliki kebenaran yang benar, ajaran yang benar tentang uang, itu akan mendobrak kenyamanan kita. Halo? Seringkali ketika kita berbicara kebenaran, kebenaran itu suatu hal yang agak jengah. Benar enggak? Ya? Makanya ketika saya dapati teman saya, dia jengah. Halo? Karena dia melakukan yang tidak benar. Betul? Maka ajaran yang benar sangat diperlukan dalam pengembalaan. Di dalam gereja, di mimbar ini harus mengajarkan hal yang benar. Karena kita semua punya hal yang kita itu enggak enak untuk dibicarakan. Kenapa sih kadang-kadang itu ada hal-hal yang kita enggak enak untuk kita bicarakan? Halo? Coba dirasa-rasa deh. Ketika itu bicara, aduh jangan deh, jangan ngomong soal itu deh. Kenapa? Kemungkinan besar mengandung kebenaran. Hello? Oke? Agak ini ya, agak gimana gitu ya. Jangan salah loh, bukan saudara aja yang agak gimana, saya juga agak gimana gitu. Ya, tapi ketika kita bicara kebenaran, kebenaran itu harus mampu menembus sampai seluruh keberadaan kita. Katakan bersama lagi amin. Supaya enggak terlalu kaku-kaku ya. Oke, baik. Nah, maka ini dia ya, tadi saya sudah kasih poin. Kemudian hari ini saya ingin lebih lagi memberikan kepada saudara suatu pendalaman supaya saudara mengerti benar. Siapa di sini yang sudah makannya clean? Itu bahasa sekarang. Makanannya makanan bersih gitu. Loh, saya tiap hari makan bersih, Bu. Kalau udah ada lalat saya enggak jadi makan gitu. Clean food ya, clean meal gitu. Itu berbicara tentang makanan yang tidak banyak olahan, kemudian makanan yang itu beberapa sampai sudah enggak ada micin gitu, atau bahkan mengurangi garam gitu ya. Dia enggak angkat tangan karena rendah hati ya. Kayak si Sylvie itu sudah makan sehat. Maka kelihatan dari tubuhnya. Dulu Sylvie tidak seperti sekarang size badannya. Tapi sekarang dia lean sekali gitu. Tapi di sini saya percaya banget saudara semua punya level daripada pengetahuan tentang makanan sehat. Betul? Betul ya? Kalau enggak pun masa kalau saudara itu punya... kadang-kadang kalau sebut ini terus nggak enak gitu ya. Di sosial media saudara gitu ya. Kalau yang makanan sehat cepat scroll, cepat atas gitu. Kalau begitu ketemu kuliner yang wah ini dia kelihatan banget ini. Ini dia ya. Kebutuhan micinku terpenuhi gitu. Di mana ini? Dicatat dulu, di capture dulu gitu. Apapun itu. Tapi kita semua punya pengetahuan tentang makanan sehat. Benar nggak? Tapi kalau nggak dihidupin ada artinya nggak? Halo? Nggak ada artinya. Tapi tahu ya sekarang saya yang sudah tidak bekerja lagi untuk sebagai seorang instruktur pilates. Tapi saya ngerti banyak tentang makanan sehat. Ya, dulu ketika saya berbicara ngobrol dengan Sylvie atau Salim, dua orang ini ya. Mereka pengetahuannya dikit, saya pengetahuannya banyak. Kemudian pengetahuan yang sedikit dan banyak itu diwakilkan oleh tubuh. Tubuh saya ya semuanya wow, sharp, lean, sehat, bugar. Wajahnya juga nggak perlu filler dan botox. Kenapa? Karena minim gula. Hari ini ketika saya bicara dengan Sylvie dan Salim, topik yang sama, saya bisa bicara sama serunya dengan mereka. Tapi kemudian ya mungkin kalau beberapa saudara itu lihatnya enggak kok Bu Gembala juga masih langsing gitu.
Beda, saya tahu kebugaran dalamnya, spare part-nya saya tahu. Oke? Jadi ketika saya bicara, saya ngobrol dengan Salim dan Silvi, saya bisa bertanding untuk pengetahuan. Ketika hal yang nyata diwakilkan oleh tubuh, saya lebih sering enggak enak badan dibanding mereka berdua. Mengapa? Karena saya tidak menghidupi pengetahuan saya. Mereka menghidupi pengetahuan yang mereka ketahui. Saudara paham yang saya maksudkan? Oke? Jadi kebenaran itu kalau bersifat pengetahuan, saudara tiap minggu duduk, ada di suatu gereja, dengar firman Tuhan, saudara bahkan catat, kemudian saudara tulis, saudara edit, jadikan itu kata-kata sebagai kata-kata hari ini, atau mungkin saudara jadikan wallpaper, apapun itu. Kalau tidak dihidupin, gak ada guna. Dia hanya berbentuk logos. Yang kedua adalah ketika saudara ke dokter, berarti saudara memiliki suatu masalah kesehatan, betul? Kalau saudara memiliki masalah kesehatan dan saudara sudah bertemu dengan dokternya face to face, sudah giliran saudara, antrian saudara sudah dapat, saudara duduk, ditanya dokternya. Jadi keluhannya apa gitu ya. Kita berbicara dokter umum deh, nggak usah dokter spesial gitu ya. Spesialis nggak usah, dokter umum aja gitu. Itu sudah template-nya. Jadi masalahnya apa ini Bapak, Ibu, ini mbaknya gitu. Sakit di perut saya sebelah kanan ini sudah lama dok. Gitu. Oh gitu. Jadi sakitnya kira-kira gimana, apa, saudara kasih tahu. Tapi kemudian ketika mau diperiksa, saudara ngomong, wah jangan dong kalau kayak gitu. Wah, kalau nggak diperiksa yang bentuknya langsung ada tindakan untuk bisa menaruhkan apa namanya itu stetoskop, ya untuk ditempelin, dicari gimana, nggak bisa Bu. Dan saudara tetap bersikeras. Saudara mungkin ngomong, lah dokternya cowok sih, enggak. Ya cerita ini kan cerita punya saya. Jadi saya bilang, saudara cewek, dokternya cewek. Saudara cowok, dokternya laki. Oke? Tapi saudara tidak mau membuka bagian yang sakit untuk diperiksa. Saya tanya, kalau dokternya membuat diagnosa, saudara bisa memastikan itu mendekati akurat? Halo? Berani? Loh pokoknya dok, gimana caranya? Cukup lewat daripada keterangan saya. Saya cari dokter itu kan karena saya sudah dengar dokternya pintar sekali. Berani? Halo? Enggak bisa seperti itu sih, sekalipun saudara berani. Betul? Dokter ketika itu berhadapan dengan saudara, dia harus memastikan yang sakit itu loh. Benar enggak? Saya pernah punya seorang anak perempuan, anak rohani ya. Dia cukup unik, umurnya sudah 20-an tahun lebih, dia enggak pernah ganti baju bersama dengan teman wanita yang lain. Kudus banget ya, gitu ya. Jadi bahkan udah deh gitu, antrian ini ke pantai main, basah-basahan, pasir semua. Ya udah, daripada antri panjang, kita nggak pakai mandi, kita ganti baju ya di tempat di pantai itu, punggung-punggungan aja deh. Aku nggak bakalan lihat deh, dia tetap nggak mau. Wow, dihormati dan dihargai. Oke, tapi kemudian suatu hari dia menelpon saya, dia punya benjolan daerah perut. Oke, ini kisah nyata. Ya udah ke dokter. Nah, kira-kiranya seperti yang tadi saya ceritakan. Dia ngomong sama dokternya dan dia cari dokter yang cewek loh ya. Kemudian dokternya, baik, coba saya periksa kayak gitu. Dia nggak mau buka. Dokternya ngomong, lah terus Mbak, gimana saya bisa tahu? Tuh, pegang pun nggak boleh. Halo? Sampai dokternya gemes, dokternya ngomong apa? Kalau kayak gitu kan mbaknya nyari saya buat apa? Saya butuh ketenangan, cukup dengan keterangan saya. Halo? Saudara paham yang saya maksudkan? Ketika kebenaran yang sejati itu membuat kita itu rasanya jengah, yang ini jangan deh. Ya, yang ini jangan dipegang deh gitu. Yang ini itu ya privasiku gitu. Khusus yang bagian sini ya, aku nggak mau kayak gitu. Bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita? Saya bertanya, paham?
Karena sejatinya kalau kita berbicara kebenaran, kebenaran itu pasti akan masuk menuju pada ketidakbenaran. Dia harus membongkar semuanya. Saudara paham yang saya maksudkan, jemaat Tuhan? Amin. Oke. Nah, sekarang saya akan tutup dengan satu hal yang buat saya penting sekali untuk kita harus tahu hal ini. Di dalam tadi itu, baik, buka lagi Yehezkiel 34. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke berapa? Halo? Siapa? Tadi yang menjawab? Ya udah dikasihin gitu. Ini loh bahayanya. Saudara sudah 4 kali hari Minggu dengar firman Tuhan yang khotbah beda-beda, judulnya bisa beda-beda, ayat yang ini pasti dipakai. Ya kan? Tapi ternyata ingatan saudara minim sekali kalau untuk firman Tuhan. Bertobat ya umat Tuhan, halo. Oke. Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-16. 3, 2, 1 baca bersama-sama jemaat Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, jika Anda mencermati satu ayat ini, saudara akan bisa merelatekan dengan semua yang tadi berapa menit, 20 menit saya sampaikan melalui suatu penjabaran. Bahwa yang tadi itu, di mana kebenaran yang sejati itu seharusnya harus mampu menyentuh semua lini kehidupan kita di dalam sebagai manusia. Yang kedua adalah kebenaran yang sejati itu harus mampu menyentuh tempat-tempat yang sakit dalam kehidupan kita. Supaya gembala yang agung itu bisa membalutnya. Kalau kita tidak benar-benar belajar dengan paham yang daripada Tuhan, kita jadi orang Kristen domba-domba yang kerasanya kalau kita lukanya yang sakit, ya kan, baru kita datang minta diobatin. Tapi ada hal-hal ya ketika kita ini adalah anak terhadap orang tua, kamu orang tua yang punya anak, kamu paham. Misalnya contoh, Olive atau Obaja, saya punya anak yang umurnya itu menuju 2 bulan lagi 13 tahun. Tapi masih kelihatan seperti anak-anak banget gitu ya. Dia bisa luka yang hampir benar-benar nyenyeh berdarah kayak gitu ya. Sekarang karena sudah semakin dekat dengan saya, dia bisa bilang gitu, ketok kadang gitu ya, Mami ada enggak obat merah gitu. Kenapa saya tanya, begitu lihat itu ya ampun, bukan hanya sekedar bengkak, itu kuku hampir keangkat semuanya. Kenapa? Main sepak bola. Oke, sini diobatin, di lukanya dibalut. Betul ya? Oke, itu memang semestinya. Kalau sampai dia ketok kamar saya, Mami punya obat enggak ya? Lihat itu, lah ya salahnya sendiri main sepak bola kok udah dibilangin bla and bla. Tapi saya tidak membalut lukanya. Saya mama yang baik enggak? Enggak, saya mama yang jahat, betul? Tapi ada yang kedua. Di mana Obaja itu tidak pernah dengan kesadaran diri sebagai seorang anak datang kepada saya sebagai orang tua untuk meminta pertolongan terhadap hal yang gak benar dalam hidupnya. Contohnya apa? Dia gak pernah sekalipun datang untuk kemudian, Mami ini kemarin itu diajarin ini ya, yang model matematika aku belum bisa, tolong ajarin deh. Gitu. Gak pernah. Anakku juga gak pernah ya Ci gitu. Bu, Bun gitu, oke gitu. Tapi kita sebagai orang tua, ketika kamu punya anak, kamu lihat dia kalau makan itu jorok misalnya. Sesimpel hanya jorok aja, oke? Makan itu berantakan, nggak ada mannernya. Kamu sebagai orang tua, kamu ajarin nggak cara makan? Halo? Atau ya nggak apa-apa gitu. Itu kalau anak bayi nggak masalah. Tapi kalau anak udah cukup besar, halo?
Ketika anakmu itu adalah seorang pribadi yang ternyata kalau lewat di tengah banyak orang nggak pakai permisi, ya kan? Kalau lihat orang dewasa nggak manggil gitu. Kamu sebagai orang tua lakukan apa dalam hidupnya? Kamu malah akan jadi jubirnya. Maaf loh ya, ini anak saya memang gen A. Oh, sekarang itu gen alpha itu nggak ada lagi kayak gitu-gituan. Kita memang sebagai orang itu, ya orang tua itu udah harus ngertiin generasi mereka. Begitu dikasih sesuatu gitu, nggak ada ucapan terima kasihnya. Ngambilnya juga gitu, dikasih gitu tuh ngambil pakai tangan kiri, dilihat-lihat, taruh. Saudara lakukan apa sebagai orang tua? Simple ya. Atau saudara akan ngomong lagi gitu. Maaf loh ya, tapi itu biasanya nanti anaknya itu kalau udah malam di kamar, dia kalau udah dapat barang sampai dibawa tidur. Halo? Kita akan terus disclaimer untuk hal-hal yang gak benar atas kehidupan anak kita. Apakah demikian? Yang kita akan lakukan itu terhadap anak kita itu apa? Bahkan kita gak nunggu tamu kita pulang, benar? Kita akan bilang, adek, atau gak sopan ya. Karena anakmu itu mewakili siapa kamu. Betul? Demikian sekarang kita adalah anak daripada Bapa di sorga. Ketika kamu berbicara bahwa kamu orang Kristen itu, kata orang Kristen, mengikutinya itu banyak sekali Bapak Ibu. Dalam banyak hal itu, semuanya terkandung dalam satu vocab ini, kebenaran. Betul? Karena Tuhan yang kita sembah adalah sang kebenaran itu sendiri. Jadi orang lain bisa buat hal-hal yang mereka bisa buat. Tapi kita gak bisa. Benar? Orang lain bisa pakai hidupnya, waktunya, semuanya untuk diri sendiri. Kalau kamu orang Kristen, gak bisa. Jadi ini bukan lagi berbicara bagaimana itu harus diajarin rintit-rintit. Enggak. Kalau kamu memakai, mengambil, mengingat, ngomong lewat mulut hal yang benar, maka hal yang benar itu semuanya ada terletak di dalam firman Tuhan. Alkitabmu, yes. Tapi kalau itu berbentuk pengetahuan, nggak ada gunanya, belum ada manfaatnya. Dan sekali lagi saya katakan tadi, kebenaran itu harus mampu dulu kita nikmati sebagai berkat untuk kita, baru kita bisa salurkan bagi yang lain. Jadi semua hal yang berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, ya, suatu ketenangan, ketidakkhawatiran, bagaimana untuk cara kamu bisa bekerja, ketika kamu harus bekerja lebih keras daripada yang lain, semua hal tersebut ketika kamu masukkan dalam satu frase kebenaran, itu tidak akan pernah jadi berat lagi. Amin. Ketika kamu adalah seorang istri yang ternyata suamimu belum sepakat dengan kamu. Ketika kamu adalah seorang suami yang ternyata istrimu harus kamu didik banyak hal. Kamu gak akan sekedar hanya ngomong, kenapa dulu tak kawinin. Enggak. Kamu gak akan ngomong bahwa inilah nasibku. Enggak. Kamu akan berjuang. Karena apa? Kebenaran itu sudah ada dulu dalam hidupmu. Sudah menjadi milikmu. Dan Bapak Ibu sekalian, saya rasa saudara gak akan tersinggung. Karena ini datang dari seorang ibu yang anaknya memang tuli. Oke. Queen tuli. Tapi dia mampu untuk bisa mendengar seperti engkau dan aku. Tapi hari ini saya mau kamu mengambilnya dan mengingatnya terus. Karena itu lebih gampang diingat. Bahwa dalam kehidupan rohanimu, kamu harus ingat terus. Mungkin kamu seperti Queen dalam ketuliannya untuk bisa menghasilkan kata-kata yang benar. Amin. Supaya ketika kamu dengar firman, gimana sih cara mengampuni yang benar? Gimana sih cara aku pakai waktuku dengan benar? Kamu gak akan lagi, kamu bisa menempatkan kata seharusnya itu pada tempat yang benar. Karena gak akan pernah orang Kristen merasa, aku sudah menang. Enggak. Sepanjang saya itu jadi anak Tuhan sebelum menikah, dari hari pertama saya jadi orang Kristen, dari Buddhis menjadi orang Kristen,
mengenal kata persepuluhan, saya nggak pernah bolong persepuluhan, jemaat Tuhan. Kenapa? Mudah, uang jajan dari orang tua langsung. Manajemen saya terhadap uang bagus benar. Berbeda ketika kemudian saya menikah. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang wow. Sekarang persepuluhan itu menjadi sesuatu yang agak lebih berat. Jadi ternyata kalau kita ini adalah queen yang seorang tunarungu, selalu kadang-kadang kita butuh diingatkan dengan papa, mama. Karena ternyata kalau kita nggak pakai ini, kita mau ngomong papa, kita hasilkan kata mama. Betul? Itulah mengapa gereja penting. Itulah mengapa gereja lokal harus ada. Karena hanya melalui gereja lokal, hanya melalui komunitas orang benar, kamu bisa dibuat jengah dengan benar. Halo? Betul? Amin. Coba sekarang katakan kanan kiri. Puk, 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 puk. Itu. Aku juga mau belajar kok. Oke, mari bangkit berdiri. Kebenaran yang sejati tidak hanya menghibur. Kebenaran yang sejati tidak hanya terus memberikan hal-hal yang menyenangkan. Karena dia itu tidak hanya sekedar menguatkan, tapi dia juga harus mampu untuk menegur. Dia enggak hanya berbicara tentang surga, dia juga harus berbicara tentang bagaimana kita hidup dari hari Senin sampai Minggu lagi. So, jemaat Tuhan sekalian, kiranya kebenaran engkau bawa menjadi milikmu, engkau hidupi dalam keseharianmu. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, Engkau telah menegur kami dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami akan kebenaran-Mu, Engkau yang membawa kami kembali kepada jalan-jalan-Mu. Sekiranya ada kami yang sudah mulai menyimpang daripada kebenaran yang dari Engkau, kiranya kami dengan penuh kesadaran, kerelaan dan hati yang mengasihi-Mu mau berbalik pada jalan-jalan-Mu. Kami tahu benar selama kami ada di dunia ini, kami belum akan menjadi sempurna. Pengudusan yang daripadamu itu berbicara secara keseharian. Oleh karenanya ya Tuhan, hamba berdoa untuk semua putra-putrimu, besar kecil, tua muda, berapapun usia kerohanian kami. Biarlah kami kembali diingatkan, biarlah kami kembali berbalik kepada jalan yang benar dan kehendak Bapa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.